Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil 'iqabi dzit tauli. La ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa murabbina wa mujahidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, entah yang keberapa kali saya duduk manis seperti ini, acaranya sama. Khususnya sejak malam 17 Ramadan kemarin sampai malam 20 ini. Temanya sama, memperingati nuzulul Quran. Ini mungkin satu-satunya negara di dunia. Dengan lihat di Malaysia, Asia Tenggara, tidak kita temukan suasana seperti ini. Saya lama di Timur Tengah. Saya lulusan dari Saudi Arabia. 5 tahun saya kuliah di sana, tidak kita temukan acara seperti ini. Di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, Emirat Arab, Abu Dhabi, Oman, Yaman, ke Syam juga. Saya pernah masuk ke Yordan, ke Syria, ke Lebanon, apalagi Palestina. Tidak kita temukan acara seperti ini. Termasuk juga Arab, negara Arab Afrika, Mesir, Tunis, Libya, Maroko. Juga kita tidak menemukan momentum nuzul Quran diperingati sesemarak di negeri kita ini. Ini adalah hasil ijtihad dari ulama-ulama besar kita, supaya kita sadar bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah. Yang mukjizat terbesarnya itu adalah Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup kita, yang mengatur kehidupan kita. Jenengan ingin sukses dunia, telah Al-Quran, baca Al-Quran, dalami Al-Quran. Sampean ingin sukses secara keilmuan, semakin dibaca Al-Quran, semakin cerdas kita, dan tidak akan pikun sampai kita meninggal dunia. Jenengan juga ingin sukses di akhirat pun, apalagi kembalilah kita kepada Al-Quran. Ini ulama-ulama kita berijtihad, memanfaatkan momentum 17 Ramadan, dijadikan momentum nuzul Quran untuk kita peringati. Namanya memperingati, kita bukan merayakan, Bapak, memperingati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat buat orang-orang beriman. Malam ini kita memperingati. Yang diperingati apa? Bagaimana proses turunnya Al-Quran kepada kita ini. Kalau boleh sedikit saya berbicara tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun melalui 2 tahapan. Tahapan pertama namanya nuzuluhu, ay nuzul Quran jumlatan wahidah. Monggo. Kenapa Pak?
Kenapa? Oh, ibu-ibu ngumpul. Tahapan pertama Al-Quran itu turun sekaligus, Pak. 30 juz dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Itu Allah sudah menyiapkan kepada kita dari Lauhil Mahfuz, singgasananya Allah. Allah sudah mempersiapkan buat kita umat Muhammad ini Al-Quran 30 juz turun dari situ ke langit dunia. Itu yang dikatakan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Itu sepakat para ulama, turunnya dari Allah 30 juz itu dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas 30 juz utuh. Itu turun pada malam 17 Ramadan. 2 malam atau 3 malam yang sudah kita lewati kemarin. Kemudian jemaah sekalian, dari langit dunia ini tahapan yang kedua, Pak, untuk turun kepada kita ke dunia, menemui kita umat manusia, kepada Rasulullah khususnya. Dan Rasul supaya menyampaikan kepada kita, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan 30 juz sebagaimana yang Allah pertama kali turunkan itu. Kapan itu? Itu turunnya, Bapak, pada malam Lailatul Qadar. Tadi di salat tarawih di rakaat pertama sudah dibacakan itu ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran, ayat yang pertama kali turun itu turun pada malam Al-Qadar. Saya ingin menggarisbawahi ini, Pak. Sebelum Allah berbicara Lailatul Qadar, Allah berbicara dulu inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan. Hu itu kemana, Bapak? Kepada Iqra, surat sebelumnya. Coba jenengan lihat, biasanya dulu, Pak, kalau kita khatam Quran dan kita adakan seremonial baca Quran, saya masih ingat betul itu biasanya diawali, Pak, dari surat apa? Wadduha ya. Wadduha, kemudian apa? Alam Nashrah, kemudian Wattini Wazzaitun. Setelah itu apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sepakat para ulama, turunnya ayat yang pertama kali turun itu Iqra. Inna anzalnahu, hunya itu, Pak, lari kepada Iqra. Ini sangat dahsyat. Dari sisi rentetan saja ayat demi ayat, surat demi surat, Pak, mukjizat bagi kita memang. Indah sekali. Sesungguhnya kami turunkan Iqra, ayat yang pertama itu fi Lailatul Qadar. Ini saya ingin menggarisbawahi sedikit. Saya pikir tidak ada di antara kita ini yang tidak ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar ya. Ada yang tidak ingin berjumpa, Pak, dengan malam Al-Qadar, Ibu? Semua kita ingin ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu tidak apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau jenengan berjumpa dengan malam Al-Qadar dalam suasana sampean ketaatan, ibadah, apakah itu ibadah di rumah, apalagi ibadah i'tikaf di masjid, sedang baca Quran, sedang zikir, itu lebih baik daripada sampean beribadah kepada Allah 24 jam tiap hari selama 83 tahun tanpa berhenti. Luar biasa itu. Dan belum tentu umur kita nyampe 83 tahun. Lailatul Qadri khairun, bahkan lebih baik min alfi syahr. Begitu mulianya ini jemaah sekalian. Tanazzalul malaikatu warruh. Allah tidak mengatakan tanzilul, Pak, tapi tanazzal. Apa tanazzal? Berbondong-bondong, berduyun-duyun malaikat, Pak, mengawal kesakralan malam ini jemaah sekalian. Dipimpin langsung warruh oleh malaikat Jibril. Konon katanya jemaah sekalian, bukan konon, Pak, katanya malaikat Jibril jemaah sekalian bernostalgia, Pak,
dengan hari momentum pertama ketika beliau menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah, Iqra. Pak, Ibu, para ulama menyepakati salah satu cara efektif kita bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar, pastikan tiada hari kecuali di hari-hari Ramadan ini sampai akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, mentilawai Al-Quran. Mustahil kita akan dipertemukan dengan Al-Qadar kalau selama Ramadan kita tidak merasa bahagia dengan Al-Quran. Karena ketika Allah mengatakan Lailatul Qadri fi Lailatul Qadri, sebelumnya mengatakan inna anzalnahu, seakan-akan Al-Qadar itu sengaja dimunculkan karena berbarengan dengan apa? Turunnya Al-Quran ini. Allahu Akbar. Saya masuk dulu ke sini Pak ya, sebelum saya kemana-mana. Ibu yang dimuliakan Allah, ini luar biasa Bapak. Sampai kata Nabi, faman harramaha faqad hurrim. Barang siapa ada orang diharamkan kemudian tidak bisa menikmati dan berjumpa dengan malam Al-Qadar, sepertinya diharamkan pula oleh Allah untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan dalam hidupnya. Dan ini tiap tahun dimunculkan oleh Allah, tiap momentum Ramadan. Dan sekali lagi, pastikan Ibu kita akrab dengan Al-Quran ini. Dan di malam itu, Allahu Akbar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Memang diperintah oleh Allah, atas izin Allah, kawal, muliakan umat Muhammad itu, khususnya yang akrab dengan Al-Quran, yang menikmati membaca Al-Quran, untuk dipertemukan dengan malam Al-Qadar itu. Dan malaikat turun tidak kosongan Bapak, siap mengawal masing-masing kita, min kulli amr, dari semua urusan masing-masing kita. Jadi masing-masing kita Bapak, Ibu, satu persatu umat Islam di seluruh dunia ini, dan jumlah malaikat tidak terbatas ya akhi, miliaran juga Pak, lebih banyak daripada jumlah kita. Siap masing-masing kita didoakan oleh malaikat kalau berjumpa dengan malam Al-Qadar itu, yang itu berbanding lurus dengan kebiasaan kita di hari Ramadan akrab dengan Al-Quran. Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Saya ingin menggarisbawahi lagi masalah Al-Qadar ini. Apa Al-Qadar itu? Ada orang mengatakan Al-Qadar itu kemuliaan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Artinya sampean ingin dimuliakan oleh Allah. Kata orang Madura Pak, pamulja'ah, pasampurnaah, mau dimuliakan jenengan oleh Allah. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Oh, orang Arab mengatakan Pak, ketika melihat performa seseorang, ma qadru hadar rajul, ma qadar, apa kadar orang ini, bagaimana kemuliaan orang ini. Ya, ada yang mengatakan qadar ini jamaah sekalian adalah sebagaimana kita faham Pak, al-qada wal qadar, penentuan takdir. Allah pada malam itu Bapak Ibu siap untuk merubah takdir kita dengan permohonan dan doa terbaik kita yang sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, saya menikmati betul tentang tafsir ini, ma'asyar muslim, biar kita semangat Pak untuk bisa berjumpa dengan Al-Qadar ini. Kita ini Pak, 1 tahun ke depan, khususnya pada malam nisfu Sya'ban kemarin itu Pak, sampai ketemu nisfu Sya'ban berikutnya 1 tahun ke depan, sudah Allah menentukan takdir kita. Saya berdoa mudah-mudahan takdir kita semua Bapak takdir yang baik, takdir yang menyenangkan, yang ujung-ujungnya nanti kita mati husnul khatimah, masuk surga. Allahumma amin. Tapi kita tidak tahu kan, apakah nanti takdir itu juga ada sesuatu yang menyenangkan buat fisik kita. Mungkin ada musibah akan menimpa kepada kita, kita tidak tahu. Mungkin ada masalah menimpa kepada kita Pak, kita tidak tahu. Demi Allah Bapak, sampai Allah mengatakan Al-Qadar itu dipertemukan kepada kita min kulli amr. Allah siap merubah takdir kita 1 tahun ke depan Pak, sesuai dengan permintaan sampean.
Sampai kata guru saya, catat Pak, catat Ibu. Permintaan apa yang spesial yang sampai inginkan Pak? Di dunia ini, apalagi di akhirat jemaah sekalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siap merubah takdir buruk kita dengan doa terbaik sampean di malam Al-Qadar ini. Kalau saya simpel doanya Pak, ya Allah, ini kalau kita artikan Pak, in kunta katabtani fi ummil kitab, jika sekiranya engkau telah menentukan kepada kami di catatan harian kami 1 tahun ke depan ada sesuatu tidak menyenangkan, bahagiakan kami ya Allah, rubahlah. Allah Bapak siap merubah takdir buruk kita di malam Al-Qadar kalau sampean meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau permintaan saya satu Pak, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Saya tidak minta yang lain. Mohon maaf Pak jemaat Pak, saya tidak minta dunia Pak, karena dunia ini sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Semua kita ini Pak, Ibu, kalau berbicara masalah dunia, fulus Pak, rizki itu sebelum sampean lahir ke dunia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Allah sudah menentukan takdir rizki kita. Selesai sudah Pak. Ini akidah bagi saya. Cuma kan berapa kaplingannya kita tidak tahu kan, suruh berusaha, suruh bekerja Pak. Tapi nanti ujung-ujungnya Allah sudah menyiapkan kepada kita takdir. Jadi kalau ada orang Pak menghalalkan segala cara dalam hidup ini mencari rezeki, dia tidak percaya pada takdir rezekinya Pak. Selesai sudah kalau bab ini, baik bagi saya Pak jemaah sekalian. Urusan takdir selesai Pak. Tahu rezeki sampean. Tidak apa-apa ya, saya sekalian mau mendalami sedikit masalah ini Pak, biar kita punya orientasi akhirat. Dunia ini Pak Ketua Takmir, Pak Ketua Yayasan, Pak Camat, para muspika yang ada di sini semua Bapak Ibu, dunia ini Bapak paling sampai menikmati 60-70 tahun ya. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mau mati Pak. Ayo sampean lirik Pak, kanan kiri. Ramadan yang lalu ada jemaah kita yang masih salat bersama kita Pak, tapi tahun ini tidak bersama dengan kita. Tidak tahu tahun depan Pak, jangan-jangan kita sudah dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika saya mati masuk surga tidak? Yang bisa menjawab ini masing-masing kita Pak, bukan orang lain. Kita tidak bisa membohongi nurani kita. Kemana arah kita ini? Dan Ramadan momentum Pak, momentum Ibu untuk berdoa kepada Allah. Wabil khusus ketika sampean dipertemukan dengan malam Al-Qadar, pastikan saya Ramadan tahun ini mau masuk surganya Allah. Saya tidak mau masuk nerakanya Allah. Bahkan saya ingin masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja tiap malam begitu. Biasanya Bapak kalau sudah minta surga, nanti urusan-urusan kita Pak, urusan ke surga semua. Pekerjaan kita Pak ngajak ke surga, karir kita Pak ngajak ke surga, jabatan kita ngajak ke surga. Naam, muamalah kita muamalah ke surga semua Pak, dibimbing semua oleh Allah, khususnya pada malam Al-Qadar. Ini semua berbanding lurus dengan keseriusan kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Komitmen sampean akrab dengan Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang akrab dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, itu dianggap keluarganya Gusti Allah. Bahkan keluarga spesial Pak, khassatuh, keluarga khusus. Dan saya pribadi, saya di mana-mana menyampaikan, saya mewakafkan diri saya untuk Al-Quran. Waktu saya, ilmu saya, harta saya, perasaan saya, jiwa saya untuk Al-Quran. Saya tidak mau main-main dengan Al-Quran Pak. Inilah solusi bagi kita. Saudara, tadi saya mendengar Pak, ayat terakhir yang dibaca di salat tarawih tadi itu, saya tertegun betul dari jemaah sekalian. Surat yang semua insya Allah sampean hafal itu. Wattin, ya, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Terus apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. Sampai baca tafsir itu. Kapan kita menjadi manusia ahsani taqwim?
sebaik-baik penciptaan. Di saat sampean hidup sampean mau diatur oleh Al-Quran, hidup sampean bersama Al-Quran, langkah-langkah sampean didasari Al-Quran. Setiap ada masalah Pak, rujukan sampean Al-Quran. Sampean pusing, sampean sumpek, sampean gelisah, kembali pada Al-Quran. Naam. Bahkan sampean sakit Pak, sebelum kemana-mana baca Al-Quran. Sampean masuk pada ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuma begini, lanjutkan ayat itu. Summa ini harf litaraji, ada batasan waktu Bapak Ibu. Mungkin manusia karena diintervensi dengan kehidupan dunia, karena pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, pengaruh dan lain sebagainya, termasuk juga pengaruh HP, pengaruh televisi dan lain sebagainya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan manusia itu menjadi makhluk yang paling rendah Pak. Lebih rendah daripada makhluk yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Balik lagi di saat sampean jauh dari Al-Quran. Summa radatnahu asfala safilin. Allahu Akbar. Saya merenungi ayat ini ketika pas saya kuliah dulu Pak, tahun 86-87, 20-an tahun juga ya, 29 tahun atau 39 tahun yang lalu jamaah sekalian. Saya masih ingat betul makna asfala safilin. Manusia itu akan direndahkan oleh Allah menjadi makhluk yang lebih rendah dari makhluk yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sekali lagi di saat manusia itu jauh kehidupannya dari Al-Qur'an. Kita malam ini sedang memperingati nuzulul Quran, supaya sampean punya semangat akrab dengan Al-Quran, mau dibimbing oleh Al-Quran. Tak mau dibimbing oleh Al-Quran, meluncur kita Pak, radatnahu asfala safilin. Biasanya kita kalau melihat makhluk rendah itu Pak, langsung pikiran kita kepada binatang ya, kan begitu Bapak ya. Dan binatang ini memang diciptakan oleh Allah untuk manusia Pak. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mentaskhir apa yang ada di langit di bumi untuk manusia semua Pak, untuk kita semua. Bahkan binatang yang lebih besar sekalipun kayak gajah Pak tunduk pada manusia. Coba bayangkan Pak, kalau gajah Pak, padahal otaknya lebih besar otaknya gajah Pak daripada otak kita. Terus bagaimana kalau otak itu Pak memiliki kecerdasan sampai bagaimana kecerdasannya kita Pak? Halo? Sapi Pak. Sapi itu Pak, Ibu, mungkin beratnya 5 kali lipat beratnya kita. Bayangkan bagaimana kalau otak sapi Pak sama cerdasnya dengan otak kita Pak. Pas mau disembelih ngelihat sama kita Pak. Ucapnya mau menyembelih. Diseruduk duluan kita nih Pak, diinjak duluan. Dibuat bahlul sapi itu Pak, tunduk pada kita. Disembelih, digorok, iya. Kambingnya, ontanya, segala semua Pak. Allahu Akbar. Sampai Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia kalau sudah lari Pak dari fitrahnya, tidak bisa digunakan nuraninya, akal pikirannya, kedua matanya, kedua telinganya, tidak tunduk, tidak mau mendengarkan Al-Quran dan tidak melihat Al-Quran, mereka itu sama seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Radatnahu asfala safilin. Saya melihat Bapak Ibu, ketika kita berbicara masalah ini, berarti kita berbicara potret manusia. Potret manusia dalam Al-Quran itu ada 2. Yang subhanallah Pak, semua Allah menggambarkan kepada kita tentang gambaran-gambaran binatang ini Pak. Mohon maaf, ini sekaligus Pak menjadi ukuran bagi kita, sekaligus evaluasi buat kita semua jamaah sekalian. Salah satunya, kalau sampean lihat Pak, model-model binatang dalam Al-Quran itu banyak ya. Sampai ada surat namanya suratul Baqarah, ada surat Al-An'am, ya. Ada pula Pak gambaran dalam Al-Quran, manusia digambarkan sama seperti
apa? Laba-laba. Sama seperti lalat. Sama seperti himar, Pak. Apa himar ini? Keledai. Sama seperti al-qiradata wal khanazir. Apa qiradata jemaah sekalian? Kirdun, Pak, monyet-monyet, ketek-ketek. Wal khanazir, apa khanazir? Dari khinzir, Pak, babi-babi. Sehingga pada waktu itu, Pak, orang-orang Bani Israel mencoba, Pak, untuk melihat celah memojokkan Rasulullah dengan ayat Al-Quran ini, Pak. Ada apa Muhammad ini bawa Al-Quran? Bahkan ada surat sampai dinamakan surat binatang, kayak nggak ada nama lain gitu. Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Fil, segala macam. Ya. Seperti tidak punya pembicaraan lain gitu. Kok sampai digambarkan begitu dalam Al-Quran? Apa kata Allah? Ini, Pak, saya merenungi ayat tadi ya. Tsumma radatnahu apa? Asfalas safilin. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat, Pak, ayat-ayat pertama Al-Baqarah itu, Pak, ayat di Quran itu ya. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Gitu ya, betul ya. Dijawab, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu, tidak merasa gengsi, tidak merasa malu untuk memberikan contoh kepada manusia apa yang terjadi kepada nyamuk. Nyamuk, Pak. Apalagi di atas nyamuk, wa ma fawqaha. Jadi ini sekaligus jawaban dari orang-orang yang mencoba mengkritisi Al-Quran. Ada apa kok Allah berbicara tentang binatang ternak, Al-Baqarah, apalagi jemaah sekalian, monyet, kalab, anjing, segala macam, kayak ada contoh lain. Kata Allah, ini semua biar jadi ibrah buat kalian. Betapa banyak akhlak-akhlak mereka juga dilakukan oleh kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Lupa sampai Allah memberikan contoh paling kecil buat kita. Sesungguhnya Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan. Allah tidak pernah merasa malu untuk memberikan contoh apa yang terjadi kepada nyamuk. Nyamuk, Pak. Tahu nyamuk jemaah sekalian? Ini lagi musim demam berdarah sekarang, Bapak. Gara-gara nyamuk. Kecil. Nyamuk, Pak, nyamuk. Kata Ibnu Katsir rahmatullah alaih dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu, al-ba'udah, nyamuk ini, perhatikan Bapak, nyamuk ini idza ja'at tahya. Nyamuk ini kalau dia lapar hidup, Pak. Nyamuk ini, Pak, kalau lapar dia hidup. Wa idza syabi'at tamut. Kalau kenyang nyamuk itu mati. Sambil lihat nyamuk, Pak. Nyamuk itu terbang bunyi di saat dia perutnya kosong. Bisa terbang untuk menghisap apa? Darahnya manusia. Begitu kenyang, Pak, ngirup darahnya manusia, kan perutnya apa, Pak? Perutnya itu besar, penuh dengan apa? Darah manusia, Pak. Tidak bisa ngangkatin, dipaksa, Pak, mati. Lepas, Pak, fisiknya dengan perutnya, jemaah sekalian. Ini biar kita sadar, kata Allah. Aku tidak malu loh ngasih contoh sama nyamuk supaya kalian sama, karena banyak, Pak, manusia sifatnya hanya seperti nyamuk juga, Pak. Manusia ini, Pak, kalau kenyang cepat mati. Kalau lapar hidup, Pak. Buktinya kita puasa sekarang, Pak, seger semuanya. Ya kan? Hidup akhlak kita, hidup iman kita, Pak. Hidup kecerdasan kita, seger kita nih, Pak. Disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kenyang, Pak, kolesterolnya numpuk, asam uratnya numpuk, apalagi jemaah sekalian. Wah, ujung-ujungnya, Pak, masuk rumah sakit diinfus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita pingin kata Allah, ayo contoh nyamuk itu. Apa yang pada nyamuk? Jadikan pertimbangan buat kamu. Jangan nyontoh nyamuk.
kenyang, tidak bisa ngatur diri, kenyang, mengikuti syahwat perutnya, mati orang itu Pak. Sampai yang lihat Pak, orang-orang yang terbiasa kenyang Pak, tidak punya sensitivitas. Orang kalau terbiasa kenyang Pak, tidak punya kepedulian sosial. Orang kalau terbiasa kenyang jamaah, tidak bisa khusyuk salatnya Pak, lebih banyak ngantuknya. Apalagi ini mau itikaf sebentar lagi. Atur Pak makannya sampai yang kenyang, makan malamnya jamaah sekalian, nanti mau qiyamul lail jam 12 ngantuk berat. Peluang beribadah pada Allah hilang Pak, itu nyamuk. Oke. Yang kedua apa? Nyamuk kata Ibnu Katsir, Allahu Akbar, itu hidupnya di malam hari Pak. Kalau siang hari dia istirahat, kalau malam gerilya dia Pak. Jadi manusia kalau hidupnya di malam hari itu nyamuk. Siang hari banyak tidur, itu potret nyamuk Pak. Halo bapak-bapak yang suka nonton bola, sampai jam 12, sampai jam 2, pas mau adzan subuh ngantuk Pak, nyamuk. Tanpa kita sadari Pak. Ini indahnya Al-Quran Pak, memberikan gambaran kepada kita potret manusia. Ada potret manusia yang bergambar seperti potretnya kayak nyamuk Pak. Kalau malam keluyuran kemana-mana, tidak laki-lakinya, tidak perempuannya, senang nonton televisi atau main game sampai jam 1 dini hari, itu nyamuk semua jamaah sekalian. Nyamuk Pak. Kita ini subhanallah manusia Pak. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan malam itu istirahat Pak, bukan nyamuk kita ini. Jadikan siang untuk apa? Ma'asha, mencari maisha Pak. Cari rezekinya Allah. Allah menyiapkan buat kita jamaah sekalian. Gerilya Pak. Berapapun hasilnya. Kalau kita tidak ingin seperti apa? Seperti nyamuk. 2. Yang ketiga apa? Subhanallah. Nyamuk itu Pak hidupnya di mana Bapak? Comberan. Air yang tidak bergerak. Ya, rata-rata munculnya di got-got, daerah-daerah kumuh. Hidupnya dari situ jamaah sekalian. Iya apa tidak? Ini kata para ulama, orang yang hidupnya terbiasa hidup di daerah-daerah seperti itu, daerah maksiat, daerah ini, kelasnya kelas nyamuk Pak. Nyamuk. Maka kita jadi biar pastikan Pak, hidup kita senang di masjid Pak, di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang bersih. Tidak ingin hidup di tempat-tempat yang keruh, yang banyak masalah Pak. Nyamuk itu Pak tempatnya kotoran, senangnya di situ jamaah sekalian. Awal hidupnya dari situ. Wa subhanallah, nyamuk itu pula yang keempat kata beliau, itu cepat berkembangnya Pak. Begitu bertelur Pak, ribuan. Makanya jangan kaget Pak, pelaku-pelaku maksiat itu lebih banyak Pak daripada pelaku-pelaku ahli taat. Tapi tetap ahli maksiat itu Pak kelasnya kelas apa? Kelas nyamuk. Kelas nyamuk Bapak. Oke. Wah subhanallah, nyamuk ini Bapak Ibu banyak tapi tidak bermanfaat Pak. Kayak buih, mudah diprovokasi, mudah dibunuh. Banyak tapi tidak berbobot Pak. Banyak nyamuk Pak, banyak. Saking banyaknya itu sampai sekarang cara membunuhnya kadang-kadang dibuat mainan sama anak-anak kita Pak. Termasuk kita Pak. Ada raket sekarang ya, edisi baterai Pak. Nyamuk dibuat cerak, seneng Pak, dibuat mainan. Betapa tidak berharganya Pak nilai kaum muslimin kalau sudah mentalnya kayak mental nyamuk Pak. Mudah dihancurkan oleh musuh-musuhnya jamaah sekalian. Sekarang kita merasakan kaum muslimin, kita ini Pak, mohon maaf Bapak, kita ini umat mayoritas ya. Saya sebenarnya Pak, mau susah Pak bicara mayoritas dan minoritas, karena kita adalah umatnya, hambanya Allah semua Pak. Cuma kebetulan kita mendapatkan hidayah dari Allah, kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi kita umat mayoritas Pak, tapi mayoritas yang tidak punya wibawa Pak pada orang lain. Mayoritas yang tidak berdaulat Pak, yang tidak mandiri kita saat ini. Mayoritas yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok minoritas. Mohon maaf Pak, semua lini kehidupan kita sekarang umat Islam Pak, semua dikendalikan oleh mereka Pak. Secara ekonomi,
secara di dunia pendidikan, Pak. Mereka semua menguasai. Kenapa? Karena kelas kita kelas apa? Halo. Mudah-mudahan sadar, Pak, ya. Dan saya tidak ingin nyamuk. Saya ingin umat yang mandiri, Pak, yang berdaulat secara ekonomi. Bahkan berdaulat secara politik juga. Berdaulat, Pak, secara di dunia pendidikan. Punya izzah, punya harga diri, jamaah sekalian. Nyamuk, Pak. Banyak tapi tidak berbobot. Bahkan dipukul begini, Pak, mati ya. Disemprot, Pak, sama baygon sama apa? Hit atau apa gitu, bergelimpangan, jamaah sekalian. Begitu mudahnya kelas nyamuk ini, Pak, dibantai oleh orang-orang di luar kita, ma'asyarul muslimin. Ini, Pak, nyamuk. Apa kata Allah? Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Kalau orang beriman, Pak, mengetahui betul ini sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Jangan sampai kita ini menyerupai nyamuk. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang kafir, Pak, mendengarkan ayat ini, madza aradallahu bihadza matsal. Ada apa Allah ngasih contoh seperti ini? Tak masuk ibrah ini, Pak. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Memang, Pak, sedikit banyak orang yang akan mendapatkan hidayah, kesesatan dari Allah, dan banyak pula orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah, Pak, yang memahami. Saya tidak ingin menjadi nyamuk, jamaah sekalian. Wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Dan biasanya, Pak, orang yang disesatkan oleh Allah itulah orang-orang yang fasik. Siapa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Biasanya mereka itu, jemaah sekalian, memutus tali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelas nyamuk ini, Pak, tidak hobi ke masjid. Kelas nyamuk ini, Pak, tidak suka kepada kebaikan. Kelas nyamuk ini masing-masing suka berbuat onar di muka bumi ini, Pak. Fitrahnya tidak jalan. Karena nyamuk tidak punya otak, Pak. Yang penting dia terpenuhi syahwatnya. Tersesatkan kehidupannya. Ini baru nyamuk, Bapak. Baru nyamuk. Saya belum bicara potret-potret Al-Quran, Pak, yang menjadi peringatan buat kita. Ada nyamuk, ada lalat, ada laba-laba, ya, ada anjing, Pak, ada monyet, ada babi, ada himar, apalagi jamaah sekalian. Tapi juga ada potret binatang, Pak, yang jadi perhatian buat kita karena dia punya akhlak yang baik. Apa itu? An-naml. Apa naml ini, jamaah sekalian? Semut, an-nahl, lebah, hudhud, burung hudhud, Pak, ketika berkomunikasi dengan Nabi Allah Sulaiman. Ada apa aja? Al-fil, bukan al-fil, Pak, apa namanya? Alam tara, bukan. Aduh, astagfirullahaladzim. Apa namanya, Pak? Surat, ini, Pak. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Onta. Ada apa dengan onta, jamaah sekalian? Ada apa dengan semut? Ada apa dengan laba-laba? Ini, Pak, banyak sifat-sifat baik yang kadang-kadang, Pak, kita kalah dengan mereka semua. Tapi yang tidak baik, Pak, kayak nyamuk, lalat, apa lagi? Anjing, babi, justru kita menirunya, jamaah sekalian. Yang baik-baik pada binatang yang diabadikan oleh Allah, onta, semut, lebah, hudhud. Ini, Pak, banyak kisah-kisah. Kalau saya bicarakan 2 jam pun tidak akan selesai bahas masalah ini, ma'asyarul muslimin. Saudara, inilah, Pak, interaksi kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, Bapak. Al-Quran itu hidayah bagi kita, petunjuk bagi kita. Ngelihat kisah-kisahnya saja, jamaah sekalian, banyak, Pak, ibrah-ibrah jadi pelajaran buat kita, jamaah sekalian. Memang Quran, Bapak, itu 70% isinya kisah, Pak, cerita. Tapi cerita yang banyak bisa memberikan ibrah, pelajaran bagi kita. Termasuk kita kisah-kisah tentang binatang ini, Pak. Baik binatang yang positif atau binatang yang negatif. Pelajari semuanya, jamaah sekalian, biar kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Petunjuk. Tahu petunjuk sampean? Arahan hidup. Jadi kalau sampean merasa, Pak, banyak pusing, arah hidup ini tidak terarah, Pak, baca Al-Qur'an. Buka Al-Quran, Pak.
Sampean susah Pak untuk memberikan arahan kepada anak kita Pak, arahan kepada mantu Pak. Sebelum sampean berbicara Pak, bacalah Al-Quran. Ada solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begini. Ini di mana-mana saya menyampaikan Pak ilustrasi ini. Ini akhir-akhir ini Bapak. Ini yang datang banyak orang tua Pak, kebetulan ya, ada anak, ada mudanya Pak, jarang anak mudanya nih Pak. Kemana anak mudanya nih Pak? Mohon maaf loh Pak Ketua, saya ngukur masjid itu sukses Pak 5 tahun ke depan kalau anak mudanya dominan. Tapi kalau orang tuanya dominan, itu masa depan suram. Mohon maaf, kita macam saya Pak sudah 61 tahun. Ya, jenengan mungkin mau mendekati 70 tahun barangkali Pak ya. Nggak tahu ajal kita. Nah, pertanyaannya siapa yang menggantikan kita jamaah sekalian setelah saya mati ini? Termasuk saya pribadi Pak. Siapa pengganti dirhem ini Pak? Siapa pengganti saya? Saya Pak di yayasan saya tidak ingin mereka teman-teman ini Pak di bawah saya bergantung pada saya. Buat sistem. Mohon maaf. Ketua takmir saja saya Pak umurnya masih 29 tahun. Tapi hafal Quran 30 juz. Naam. Ketua BMA saya Pak, Baitul Mal saya itu umurnya 32 tahun, tapi hafal Quran 30 juz. Kepala stitki saya, sekolah tinggi saya, itu Dr. Sabi umurnya masih 48 tahun Pak. Saya kasih waktu 2 periode, siapkan siapa mengganti antum. Setelah itu antum masuk ke yayasan, gantikan saya mau mati. Naam Pak. Kita harus berpikir begitu ma'asyal muslimin. Balik lagi dengan apa yang saya sampaikan jamaah sekalian. Ini kan sekarang banyak Pak orang tua tidak bisa berkomunikasi dengan anak Pak. Termasuk yang berbicara ini Bapak. Saya ini Ustadz, saya bisa berbicara pada jenengan Pak. Tapi kadang-kadang saya bicara sama anak tidak bisa Pak. Nggak didengar. Bi, jangan ceramah di sini Bi. Aduh repot Pak. Berarti cara komunikasi saya belum nyambung Pak. Ada gap Pak, ada gap. Mohon maaf, saya tidak sekali 2 kali mendapatkan kisah banyak anak-anak kita yang sekolah di Al-Hikmah Pak, di Al-Falah, di mana lagi di Mujahidin, di Al-Irsad di Surabaya Utara Pak, di Kemayoran, di Khadijah. Itu ada full day school namanya sekarang Pak. Pulangnya sampai jam 4 sore ya, nyampe rumah jam 5. Begitu nyampe rumah jam 5 Pak, ngelihat ada orang tuanya di dalam Pak, ada sandal mamanya Pak, tidak berhenti masuk Pak. Dia keluar lagi Pak, keluarnya nyangkuk di kafe-kafe jamaah sekalian. Dan dia komunikasi dengan pembantunya, Mama sudah tidur belum? Oh ya sudah masuk, baru dia masuk Pak. Termasuk juga ketika tahu ada motor bapaknya, ada mobil bapaknya, aduh, tidak mau masuk Pak. Berarti ada gap yang melebar antara orang tua dengan anak. Termasuk yang berbicara ini Pak, kadang-kadang ada beberapa hal yang susah saya bicara dengan anak saya Pak. Coba sampean buktikan sebelum berbicara pada anak Pak, baca Al-Quran. Tawassul dengan Al-Quran. Walaupun 1 halaman Pak, nikmati baca Al-Quran. Engkau ya Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran ini hidayah bagi kami. Beri hidayah anak kami ya Allah, sehingga kami bisa berkomunikasi efektif dengan anak saya. Subhanallah. Bapak di luar nalar Pak. Apa yang kita sampaikan pada anak Pak, jelep. Tahu jelep? Apa jelep ini Pak? Jelep masuk semua Pak. Dan anak menerimanya dengan lapang dada. Saya ngasih contoh. Ini masalah pribadi yang sebenarnya tidak perlu saya cerita, tapi ini hikmahnya banyak. Saya punya anak 4 Bapak. Laki-laki semua. 3 sudah berkeluarga nih Pak. Tinggal 1 besok mau keluarga, besok mau nikah tanggal 2 Agustus ini mau nikah insyaallah, yang terakhir ini 4-nya. Saya punya cucu 5 sekarang. Dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 ini Pak sama-sama aktif. 1 di UNER, 3 di ITS Pak. Yang 1 ini dokter, yang 1 IT, yang 1 manajemen bisnis, yang 1 perkapalan kelautan, teknik kelautan offshore. Sekarang di Pertamina. Ini yang 2 ini Pak sama-sama aktif luar biasa. Komunikasinya juga luar biasa. Yang nomor 3 ini jamaah sekalian, Allahu Akbar, dia kepala BEM Pak, ketua BEM di kampusnya. Ini kan harus bisa merangkul semua Pak ya, mahasiswa, baik mahasiswa kelompok kiri atau kelompok kanan. Dia harus bisa. Yang 1 lagi Pak, anak saya nomor 2 justru di kelompok yang kanan Pak, yang aktivis betul, namanya Kami. Kelompok yang luar biasa pergerakannya jamaah sekalian. Tidak bisa ketemu dua-duanya nih Pak. Sekali waktu jamaah sekalian, namanya anak Pak. Saya juga memaklumi sebenarnya jamaah sekalian, tapi ya
Kadang-kadang ya apa ya? Pas lagi rapat Pak, maklum rapatnya anak BEM mahasiswa Pak, kan rapatnya ngumpul lagi perempuan, walaupun pakai hijab jamaah sekalian. Tapi juga ada kelompok dari sebelah kelompok yang kiri juga ikut di situ juga Pak, rambutnya gondrong ngerokok Pak, terus nawarkan rokok pada anak saya Pak. Terus anak saya nerima rokoknya itu Pak, ada yang jepret Pak, jepret. Terus fotonya dikirim ke saya Pak. Saya masih husnudzon Pak. Bahkan saya terima kasih antum menyelamatkan saya, menyelamatkan anak saya. Terima kasih info ini sangat berharga bagi saya. Iya Ustaz, daripada menyebar kemana-mana lebih baik saya langsung ngomong sama Ustaz. Ini loh saya tadi malam lihat anak Ustaz seperti ini. Anak Ustaz Muhammad Saleh Drehim rokokan. Ya apa Pak? Anak Ustadz rokokan, ya bukan narkoba Pak, bukan minum, tapi buat kita Pak. Saya di rumah tidak ada yang rokok di rumah jamaah sekalian. Satu keluarga saya Pak, baik keluarga istri, keluarga saya Pak, tidak ada yang merokok jamaah sekalian. Rokok, saya Pak kayak ditampar. Emosi Pak langsung darah kayak naik ke kepala Pak. Kata ibunya, kenapa? Nih lihat anakmu, saya bilang. Saya istighfar Pak, istighfar. Tidak bisa tidur Pak. Biasanya anak paling malam jam 10 Pak. Di atas jam 10 saya kunci. Tidak pulang Pak. Justru saya semakin gelisah jemaah sekalian gitu. Jam 11 tidak datang Pak. Jam 12 tidak datang. Setengah 1 baru datang Pak. Tapi saya subhanallah saya diberi arahan oleh Allah Pak. Diberi hidayah oleh Allah. Saya sibukkan dengan baca Quran Pak. Saya baca Quran. Biasanya saya satu hari malam itu Pak saya bisa sampai 3 juz jemaah sekalian. Saya bertawassul kepada Allah. Ya Allah bimbing kami, bimbing anak saya ya Allah gitu. Subhanallah Bapak, saya buka pintu, saya dibuat oleh Allah Pak tidak marah Pak. Pertanyaannya sekarang, kok bisa saya tidak marah Pak? Saya hakul yakin Quran ini Pak yang membimbing kita jamaah sekalian gitu. Tumben Bi, tidak tidur kata, tidak apa-apa. Abi kepikiran saja sama kamu. Soalnya sampai jam setengah satu baru bisa pulang ini. Ayo masuk wudhu terus langsung tidur saya bilang gitu. Tenang saya ngomong Pak. Biasanya setiap ada masalah Pak saya langsung mendelik jemaah sekalian. Itu dibuat tenang Pak. Besoknya Pak anak kepikiran tuh Pak. Kenapa Abi ini? Saya juga nggak ngomong Pak. Sebab kalau saya ngomong pasti kasar. Orang kalau suka baca Quran Pak, mulut juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami turunkan Al-Qur'an itu ada obat buat orang-orang beriman dan ada kasih sayang Pak. Subhanallah ini mulut